Setidaknya saya bisa kasih contoh berdasarkan dua hal ya. Yang pertama, mungkin kita banyak tahu, yang kedua nanti berdasarkan experience saya gitu ya. Jadi yang pertama mungkin bisa kita flashback beberapa tahun yang lalu kalau teman-teman manajemen ingat semua ya. Halo manajemen, selamat datang di podcast Manajemen Days 2024. Bersama aku Rika Aifabrina sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini selalu berbahagia ya. Di podcast kali ini tentunya aku nggak sendirian. Telah hadir salah satu dosen dari Departemen Manajemen yaitu Bapak Muhammad Jazuli atau yang kerap disapa Pak Jas. Halo Pak Jas, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, kebetulan lagi agak batuk nih posisinya sekarang, tapi nggak apa-apa lah. Aduh, buat teman-teman manajemen ya Pak? Iya dong, pasti ya dong. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu etika dalam berbisnis, kejujuran atau keuntungan. Apakah benar dalam berbisnis kita harus memilih di antara keduanya? Mari kita simak lebih lanjut. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan etika dalam bisnis dan mengapa etika ini memiliki peran yang penting di setiap keputusan bisnis? Oke, langsung dapat pertanyaan ya saya ternyata di sini. Gak apa-apa. Sebelum kita berbicara tentang etika bisnis dalam satu kesatuan ya, kita coba gali terlebih dahulu. Jadi bisnis sendiri itu apa sih gitu. Nah, bisnis sendiri itu adalah sebuah kegiatan yang dimana ada proses, entah itu memproduksi, entah itu membeli, yang diolah dan sebagainya, yang nantinya akan dijual dan dikonsumsi oleh siapapun yang akan mengkonsumsi nanti. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi jika ada kegiatan-kegiatan seperti itu, maka bisa dikatakan itu adalah bisnis. Nah, kita geser ke etika. Nah, etika itu apa sih sendiri gitu ya? Jadi etika itu pada dasarnya adalah prinsip-prinsip, nilai atau norma yang memang berlaku pada seseorang ataupun badan. Dalam hal ini adalah sebuah perusahaan atau bisnis ya, yang dimana prinsip-prinsip ini biasanya akan dipegang. Nah, sehingga ketika ada etika dan bisnis, nah ini adalah satu kesatuan yang dimana etika ini harus diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang tadi itu. Kegiatan-kegiatan yang dinamakan bisnis tadi itu Mbak. Jadi mulai dari awal kegiatan proses bisnisnya sampai bisa disalurkan entah itu produk atau jasanya, itu harus diimbangi, diselaraskan dengan etika-etika yang ada. Seperti itu sih etika bisnis. Lalu, mengapa etika ini memiliki peran yang penting terhadap setiap keputusan bisnis? Oke. Ketika kita berbicara etika, nah umumnya di pikiran kita semua pasti akan berpikir sesuatu atau banyak hal yang sifatnya positif, atau setidaknya dari kacamata masing-masing individu akan berpikir mana nih yang baik, mana nih yang buruk, mana nih yang positif, mana nih yang negatif, ya kan? Nah, dari situ etika seperti yang tadi saya bilang ada nilai, prinsip, norma yang dimana umumnya adalah hal baik. Jadi ketika hal baik itu dibawa ke dalam sebuah proses di dalam perusahaan, apapun bentuk perusahaannya, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik juga untuk perusahaan. Contoh, semisal dengan menjaga kejujuran, itu bisa jadi akan membawa banyak hal kebaikan kepada perusahaan secara umum dan secara spesifik ke individu atau pemegang perusahaan itu sendiri. Oke, menurut Pak Jas sendiri nih, apakah suatu bisnis ini bisa bertahan tanpa adanya etika? Oke. Saya rasa ketika tidak ada etika di dalam sebuah perusahaan, ketika pertanyaannya bertahan, saya rasa bisa. Tapi ketika berapa lama bertahannya, nah ini yang akan jadi menarik.
Jadi ketika perusahaan tersebut tidak menyertai etika di dalam proses bisnisnya, saya rasa umur atau usia perusahaan ini tidak akan lama sih gitu. Akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada menerapkan etika-etika tertentu, kode etik tertentu, baik di dalam karyawannya maupun di prosesnya maupun untuk keluarnya, itu juga pasti akan menghasilkan hal yang baik secara jangka panjang. Jadi pembedanya di situ, bertahan atau tidak bertahan, tapi seberapa lamanya, yang beretika lah yang lebih lama. Oke, dalam praktiknya sendiri nih Pak, para pelaku bisnis ini biasanya akan dihadapkan dengan dilema antara keuntungan atau kejujuran kan. Berdasarkan pengalaman Paja sendiri, seberapa umum dilema ini bagi setiap pelaku bisnis, dan faktor apa saja yang biasanya memicu pengambilan keputusan ini tuh menjadi lebih sulit? Oke. Dilema ini sering terjadi sih gitu. Jadi baik di level baik di level bawah maupun sampai di level atas manajemen. Nah, itu sering terjadi. Cuman perbedaan kasusnya aja yang akan membedakan. Nah, faktor-faktor apa saja, banyak hal ya teman-teman ya. Jadi ketika yang dibentengi oleh etika ini tidak hanya di sisi perusahaannya, tapi di sisi personalnya gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang bisa menembus sisi personal dari perusahaan tersebut, sedangkan perusahaan ini kan digawangi oleh banyak personal ya. Nah, personal inilah nanti yang akan dapat merusak etika dari perusahaan itu sendiri. Nah, lalu apa saja ya, banyak hal gitu. Jadi sifatnya mungkin hal yang menguntungkan secara sesaat, hal yang diinginkan saat itu. Nah, itu sehingga dapat mengedepankan hal-hal yang tidak beretika ketimbang hal-hal yang beretika. Seperti itu sih. Apakah Fajas bisa memberikan contoh case yang nyata bagi teman-teman manajemen ini, di mana keputusan tersebut berdampak negatif terhadap suatu bisnis? Setidaknya saya bisa kasih contoh berdasarkan dua hal ya. Yang pertama mungkin kita banyak tahu, yang kedua nanti berdasarkan experience saya gitu ya. Jadi yang pertama mungkin bisa kita flashback beberapa tahun yang lalu, kalau teman-teman manajemen ingat semua ya, ada yang namanya first travel. Nah, di situ saya rasa ada isu penyalahgunaan dana yang sudah terkumpul oleh calon-calon jamaah ini tadi disalahgunakan oleh pemilik travelnya. Apa yang terjadi? Nah, kita sama-sama tahu karena ini berita sudah luar biasa banyak ya di media ya. Nah, kita sama-sama tahu adalah yang terjadi, dua pemilik dari first travel ini diusut sampai ke kasus hukum. Nah, perusahaannya pun dihentikan dan seluruh jamaah pun jatuhnya ya itu tadi, mengalami risiko yang dimana gagal berangkat. Terus yang kedua, saya memiliki experience ketika sebelumnya di tempat saya kerja sebelumnya, yang dimana saya sering berdampingan dan berdiskusi dengan para pemilik perusahaan maupun investor. Nah, ada pemilik perusahaan yang dimana dalam tanda kutip secara keinginan itu memang mengedepankan keuntungan tanpa berpikir panjang. Nah, sehingga apa? Sehingga potensi investor untuk masuk pun itu jadi kecil, karena di mana investor itu ternyata tidak hanya menilai kinerja perusahaan, tapi juga menilai yang namanya karakter dari pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi ketika baik di sisi perusahaan maupun personal yang menggawangi perusahaan tersebut tidak beretika, nah saya rasa banyak hal bagus yang akhirnya terlepas begitu saja, atau dalam waktu dekat lah, seperti itu. Oke, dari contoh case nyata yang telah Bapak Jazuli bagikan kepada teman-teman manajemen, bagaimana sih Pak cara mengatasi persoalan etis ini? Oke, yang pertama-tama kalau mengatasi persoalan etis di sini sendiri ya, yang perlu kita ketahui adalah kita harus paham dan kenal dari yang namanya perusahaan kita sendiri.
ketika kita kenal dengan perusahaan kita sendiri, maka kita bisa yang namanya membuat visi misi. Nah, visi misi yang seperti apa nih? Nah, di situ harus disisipi etika, harus disisipi nilai-nilai prinsip yang jelas yang mendukung visi misi itu tersebut. Nah, harapannya ketika itu bisa terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh yang ada di dalam perusahaan tersebut, maka harapannya bisa menjadi corporate culture, Mbak. Ketika sudah membudaya baik secara perusahaan, baik dari top manajemen sampai lowest manajemennya lah gitu. Jadi akan terjaga. Itu step pertama. Step keduanya adalah komitmen kepada stakeholders. Jadi yang perlu kita pahami bersama, siapa sih stakeholders kita? Itu harus didefinisikan secara satu persatu. Contoh, semisal stakeholders yang terdekat dengan kita adalah karyawan kalau kita di sisi perusahaan ya. Nah, ini bagaimana kita memperlakukan karyawan, memberikan hal-hal yang reward atau memang punishment yang setara dan lain-lain. Lalu barangkali nih, semisal salah satu stakeholders menurut saya, salah satu stakeholders itu juga adalah alam. Jadi ketika memang kita mengambil bahan baku dari alam dan lain sebagainya, saya rasa kita pun perlu bertanggung jawab dan bersikap baik terhadap alam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ingat triple bottom line, yang dimana ada people, planet, profit. Jadi perusahaan pasti tidak akan pernah lupa yang namanya gimana sih caranya dapat profit gitu kan. Nah, tapi tidak hanya profit, ada dua hal lagi, yaitu people dan planet. Dan mayoritas saya bisa bilang 90% lebih stakeholders kita adalah people, baik dari sisi customer, karyawan, governments dan lain sebagainya adalah people. Jadi kalau kita tidak bisa beretika kepada seluruh stakeholders itu tadi, ya saya rasa ya itu tadi seperti jawaban pertama saya, bahwa bisnis pun tidak akan bertahan lama. Lalu selanjutnya adalah tetapkan sesuatu yang terukur. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan etika bisnis itu ya bisa diukur gitu. Contoh semisal saat ini kan sering, mungkin Mbak tahu emisi karbon ya. Ya. Nah benar. Nah itu emisi karbon itu kan sesuatu yang bisa diukur. Ketika perusahaan kita adalah perusahaan yang dimana produksinya cukup banyak berkontribusi terhadap emisi karbon, ya itu kita bisa ukur tuh, dan kita bisa menetapkan saya tahun ini ingin kontribusi emisi karbon kami berkurang sekian persen, tahun depan berkurang sekian persen lagi. Jadi dari tahapan-tahapan itu tadi bisa terukur dan ada angka yang jelas. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan yang di awal tadi, mengkomunikasikan komitmen, visi, prinsip-prinsip yang akan diterapkan ke seluruh stakeholder secara berkala, sehingga ketika ada perubahan di sisi stakeholders manapun ya, nah itu perusahaan bisa lebih adaptif dalam melakukan keputusan maupun perubahannya. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, menurut pandangan Pak Jas, apakah kejujuran dalam berbisnis dapat mengantarkan suatu bisnis dalam kesuksesan jangka panjang? 100% iya kalau saya bilang. Kenapa gitu? Mungkin kalau kita ambil contoh ya dari salah satu agama gitu ya, yang dimana diwakilkan oleh Nabi Muhammad, yang dimana salah satu sikapnya adalah dapat dipercaya ya, amanah kan, itu bener ya. Nah, dan beliau pun seorang bisnismen yang dimana pada masa tersebut beliau memiliki unta yang begitu banyak, begitu bagus. Setidaknya itu salah satunya adalah karena kejujuran. Dan karena kejujuran itu sendiri fondasi terpenting menurut saya juga kaitannya dengan sebuah usaha atau bisnis adalah trust, kepercayaan. Nah, ketika fondasi ini sudah terbentuk dengan kuat, bahkan secara image di luar, perusahaan ini bisa dipercayalah, orang ini yang di perusahaan ini pasti bisa dipercayalah. Nah, itu
pasti akan menimbulkan efek domino secara jangka panjang. Jadi secara relasi, secara komunikasi, secara hubungan, secara banyak hal lah. Saya rasa itu bisa bercabang dan akhirnya memberikan efek-efek yang bagus kepada perusahaan, sehingga perusahaan bisa lebih bertahan lama gitu ya. Mungkin bisa kita ambil contoh ya. eh, Unilever gitu ya. Unilever, kita ada Unilever di dunia maupun Unilever di Indonesia. Ya, Unilever di Indonesia ini kan juga ada program seperti bank sampah ya Mbak ya, yang dimana di situ mengolah sampah sedemikian rupa sehingga bisa didaur ulang gitu kan. Hal-hal yang sudah didaur ulang bisa dipakai kembali. Nah, itu juga salah satu contoh beretika dalam konteks CSR ya gitu. Baik, dapat disimpulkan bahwa meski dengan mengedepankan keuntungan daripada kejujuran terlihat sangat menguntungkan ya Pak. Namun perlu kita sadari bahwa etika dalam berbisnis tetap menjadi fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Terima kasih banyak atas pandangan yang sangat berharga dari Pak Jas, dan semoga podcast ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman manajemen. Sampai jumpa di lain waktu.